yang bikin apa sosialisme itu juga bikin nubuat-nubuat gitu. Jadi itu mereka sejarah panjang itu mereka masih ada, masih kuat. Yang di kita itu udah nggak ada, kita udah nggak punya catatan mereka, udah selesai. Maksudnya kayak gini tadi Pak pembahasannya. Jadi ada, Pak. Gini, nah, biar jangan melebar kayak gini tadi. Orang Israel kan dikutuk, itu yang topiknya. Iya, orang Israel kan biar jangan melebar Pak, biar jangan melebar. Orang Israel kan sekarang sedang ingin membangun bait suci, tetapi secara iman Kristen itu tidak akan terlaksana. Gitu loh. Iya betul. Iya. Iya betul lah. Saya setuju itu menurut catatan. Cuman soal pengutukan orang Israel ini, kalau yang saya tahu itu nubuat Tuhan Yesus tentang hancurnya bait Allah yang 7 tahun 70 itu. Itu yang dikutuk, bait suci itu yang dikutuk, dan itu tidak akan berdiri lagi, karena begini aku nggak usah kita. Aku mengimani perkataan Tuhan Yesus bisa merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Nah, secara otak nalarku menilai perkataan itu adalah bait Allah yang akan dibangun dalam 3 hari itu ya Yesus itu sendiri gitu. Artinya memang udah ada tertulisnya begitu. Iya, artinya adalah kalau sekarang orang Israel sedang melakukan penggalian pondasi bait Allah mau dibangun, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi itu. Itu loh, karena bait Allah mereka menduga bahwa bait Allah yang mereka bangun itu adalah ya itulah sekarang yang dari Yerusalem itu, karena mereka tidak mengerti makna yang tersirat. Hanya yang tertulis saja, yang tersurat mereka pahami. Tetapi sebenarnya bait suci yang akan dibangun itu sudah terbangun, sudah ada. Itulah Kristus, itulah bait suci yang ditunggu-tunggu mereka, gitu loh. Jadi bukan serta-merta karena orang Yahudi mendukung orang Kristen ya, karena memang Tuhannya sama ya. Bukan serta-merta kita membenarkan. Orang Yahudi nggak mendukung Kristen lah. Orang Yahudi nggak mendukung Kristen, Pak. Iya benar. Orang Yahudi sebentar dulu. Ya, lanjut. Sebenarnya biar saya jelaskan dulu. Orang Yahudi itu sama Tuhannya dengan kita, sama. Aku bisa jabarkan itu juga karena memang waktu aku singkat aja. Sama. Tetapi penggenapan Allah itu tidak mereka terima. Gitu loh. Artinya sebelum Allah kita turun ke dunia, kita menyembah Allah yang sama dengan mereka. Tetapi setelah Allah kita memutuskan untuk menjadi manusia, mereka tidak terima gitu. Dan saya kira paham lah. Ya? Dan mati dalam darah dan daging, maka janji dan hukumnya selesai. Iya, itu yang tidak mereka terima. Artinya sebelum Allah kita menjadi manusia, kita punya Allah yang sama dengan mereka gitu loh. Gitu. Kalau saya lanjutkan dulu deh. Tadi ya, silakan. Jadi gini, yang tidak mendukung didirikannya bait Allah itu adalah orang Islam dan juga orang Kristen Ortodoks serta Katolik. Nah, ikatan kekompakan ini sangat menyebalkan orang Israel. Nah, dibuatlah bagaimana caranya untuk memutus ikatan ini. Bagaimana caranya, mau tahu nggak? Dimasjidkanlah Hagia Sophia. Sakit hatilah orang Kristen. Jadi itulah yang sedikit demi sedikit memutus hubungan antara Islam dan Kristen dalam mendukung Al-Aqsa gitu loh. Hagia Sophia itu kan tadinya museum, terakhir sama Erdogan dimasjidkan. Sakit hati orang yang mendukung Al-Aqsa ini gitu loh. Orang tapi Kristen itu nggak bisa dijadikan kebenaran juga, Pak, karena buktinya belum
belum ada. Tapi Ya. bicara tentang orang Yahudi dikutuk, saya tidak percaya loh Pak. Karena apa? Karena Tuhan udah bilang firman-Nya, siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk, siapa yang memberkati engkau akan Ya. berkati. Bagaimana benar. Allah mengutuk Gini loh. sendiri? Gini loh, yang mengucapkan itu kan sudah mati dalam darah dan daging. Jadi selesai. Lah sekarang Pak, Allah itu kan enggak asal ngomong Pak. Iya Enggak benar itu. sekali dia ngomong batal. Enggak bisa begitu, itu bukan Allah Pak. Kalau Allah bilang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati gitu. Masa dia Gini, Bu. sendiri yang mengutuk kan Gini, Bu. gitu. Ini Gini, ada Bu. Pak Bombom nih. Pak Bombom mungkin bisa Nah, ngobrol gini. sama kita. Siapa ini? Bikin saya kaget bangun saja nih. Siapa nih? Siapa namanya? Siapa tadi bilang itu? Gini, Bu. Apa Pak? Bilang Apa apa namanya? Pak? Shalom, shalom. Selamat pagi. Belum. Saya Shalom, berbicara shalom, dengan siapa Pak. ini? Ya, saya berbicara dengan siapa ini masalah kutuk-kutuk ini? Salam. Siapa yang tadi bicara? Ya, Siapa? Bukan Orang aku Pak, Kristen atau bukan siapa? aku Pak. Siapa Bukan ini? aku Pak. Pak Luk. Pak Luk. Pak Luk siapa? Muslim? Enggak. Enggak. Kristen. Hah? Kristen Pak. Kristen Nah, Pak. terus apa yang maksudnya bilang apa? Orang Yahudi, orang Kristen dikutuk. Gini Bukan loh. orang Yahudi Coba- dikutuk, coba katanya baca. kutuk Tuhan Yesus. Penggarap-penggarap kebun anggur. Hmm. Itulah itulah kutuk hak waris. Hak waris Betul. kerajaan Allah diambil dari mereka dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain Oke, yang udah. menerima Yesus, gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa. Biarin aja. Sekarang saya mau tanya, tadi Bapak bisa masalah kutuk, masalah apa? Dikutuk jadi kera ya? Bukan. Tadi saya dengar, tadi dikutuk jadi kera itu loh. Matius berapa Pak? Matius berapa tadi ya? Dua-dua ya Pak? 23 ya? 23. Iya. 23. Dikutuk jadi apa itu orang Yahudi itu? Dikutuk jadi apa itu? 23 ya. Ya dikutuk jadi apa itu? Tadi pas apa namanya? Saya baru dengar ini. Oh, orang Kristen ya? Dikutuk artinya tidak selalu harus jadi ini, jadi itu. Tuhan Masalahnya meninggalkan dikutuk. mereka, itu juga sudah merupakan kutukan. Jadi Tuhan tidak akan menyertai mereka lagi. Kamu tidak akan melihatku lagi sampai kamu berkata diberkatilah dia Beda yang dengan datang. kutuk itu Pak. Beda dengan kutuk itulah Pak. Mungkin Itu gini, juga. mungkin kadang-kadang judul di Injil itu sendiri bab-babnya ada kalimat-kalimat yang mungkin mengutuk orang Yahudi gitu, mungkin di situ. Jadi tapi itu bukan poin dari isi tulisannya, cuma kadang-kadang paragraf judulnya aja mungkin dibuat begitu. Ini Yesus Gini, mengecam gini, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu bagian kutuknya yang mana? Matius 23 deh. Keluhan terhadap Ayat. Yerusalem. Gini, aku baca aja lah ya. Aku baca aja ya. Aku nggak ikut campur di sini. Aku membaca aja. Tadi Bapak ini bilang gini. Orang Yahudi itu sudah dikutuk oleh Yesus katanya. Mana ayatnya? Jadi dibuka ayatnya. Matius 23 ayat 37 dan 38 dan 39. Aku baca aja. Judul perikopnya begini. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat 38. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu, Ya. dan itu Bapak ini tadi mengartikan ya, bukan Itu sudah Silakan, salah. Pak. Jadi Silakan, Pak. gini. Begini ya saudara-saudara ya, saya jujur ya. Kalau Bapak dari Kristen harus dikasih penguatan iman. Tapi kalau Bapak Muslim, saya kerja di dalam masalah kutuk tadi. Bapak Kristen ya? Kristen Pak. Oke. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bukan kutuk masalah apa tidak. Tapi karena ahli Farisi, orang-orang Farisi, orang Saduki. Coba tolong baca dalam Roma 5 ayat 20 dulu anak. Roma 5 ayat 20. Sebab Bapak ini jelas, Paulus menjelaskan di situ.
Itu berkaitan dengan Matius 23. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Silakan Pak. Tadi Bapak siapa tadi namanya? Tolong yang dukung channel ini kasih pindah dulu supaya saya tahu namanya, boleh coba. Dikasih. Pak Luk. Oh, Pak Luk Sap. Pak Luk memahami ayat itu enggak, Pak Luk? Yang dimaksudkan Paulus. Yang di mana ya? Ya tadi Pak Yang 20. Ya, si Mamora saya baru paham. baca. Saya paham. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Maksudnya di mana masa hukum itu berlaku. Disitulah masa hukum dan dosa diperhitungkan. Ada 3 masa pada di dunia ini. Masa kasih karunia, yaitu masa Adam sampai dengan masa Musa. Masa hukum, yaitu masa Musa sampai dengan Yesus Kristus pada saat dia ucapkan selesai. Disitulah masa hukum, di mana dosa diperhitungkan. Jadi, menurut saya sih, coba tunggu dulu. Bacanya tolong baik-baik Pak. Apa Kristen kan? Baca baik-baik Pak. Bapak kan bukan hamba Tuhan. Bapak Nih, baru dengar dulu ya. Roma 5 ayat 13. Bapak, ya. Tetapi dosa, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Di ayat mana kau baca itu? 5 ayat 13, Roma 5 ayat 13. Nah, oke. Terus. Nah, itulah makanya sebagian juga orang Kristen nggak tahu bagaimana jalan keselamatannya gitu. Jangan. Okay. Kalau kau uji coba sana, saya uji coba kau. Terus baca terus. Nah, setelah yang membuat hukum ini mati, maka dijanjikan yang membuat hukum ini mati. Apa? Setelah yang membuat hukum mati terus? Yang membuat hukum ini mati, maka hukumnya tidak berlaku lagi. Oh, hukum mana? Hukum mana yang dibuat itu? Siapa yang buat? Hukum Taurat. Bapak mengerti hukum Taurat? Hukum Taurat itu ada berapa hukum Taurat? Hukum Taurat itu ada berapa, Pak? Ya. Hukum Taurat. Hukum Taurat ada berapa, Pak? Oke, saya baca ya. Efesus 2 ayat 15. Sudah, sabar, Pak. Hukum Taurat itu ada berapa, Pak? Sebab dengan matinya sebagai manusia, sudah Pak. Hukum Taurat ada berapa, hukum Pak? Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bapak dari gereja mana ini, keduanya Bapak? Menjadi satu manusia baru di dalam Pak, dirinya. hukum Taurat ada berapa, Pak? Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Udah, tenang saja. Hukum Taurat itu ada berapa, Pak? Hukum Taurat ada berapa, Pak? Saya bantu aja Pak, 613 Pak, 613. Diam dulu adikku. Saya mau tanya dia ini, sok tahu ini orang satu nih. Bikin sesat jemaat saja ini. Hukum Taurat ada berapa, Pak? Lanjutlah. Nah, kenapa kau bicara sembarang? Kau bilang hukum Taurat sudah dihilangkan semua 613. Kau baca, anak Batak baca Matius 5 ayat 17. Bacakan buat dia. Enak-enak sekali kau baca. Oke. Anak Batak baca Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Perikopnya, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Nah, coba kau berpikir jelas dulu, apa maksudnya Yesus? Menggenapi artinya memenuhi, to fulfill, artinya menyelesaikan. Apa kau bicara sembarang-sembarang saja? Macam mana pula kau bicara itu, saudara? 613, kau mengertikah itu? Itu 613 hukum Taurat. Di dalam itu terdapat 10 hukum Taurat. Namanya moral law. Di dalam 613 hukum Taurat itu, saudaraku, itu terdapat
248 Yesus di Lukas 16 ayat 16. Kau dengar dulu, 248 perintah, 365 larangan. Masa sekarang saya tanya kau menghilangkan 10 hukum Taurat itu? Jangan menyembah ilah lain, jangan membunuh, jangan mencuri. Kau mau menghilangkan itu? Hah? Yesus yang bilang di Lukas 16 ayat 16. Iya, saya tanya dulu, kau jawab dulu. Yesus yang bilang, kau menghilangkan 10 hukum Taurat itu? Tidak, matinya Yesus yang membatalkan. Nah, makanya kau belajar baik-baik. Ini saya satu hari ini saya tidur, tapi kalau kau masuk di sini makanya saya ada. Kau masuk di channel saya supaya kau tahu Pak Bobom siapa, ya. Ingat ya. Nanti saya akan buka channel, saya akan tantang kalian semua ya. Ya, kau jawab dulu, 10 hukum Taurat itu dihilangkan atau tidak? Lanjut. Ya, tidak bukan argumenku. Kau saya tantang, pendetamu juga saya tantang, gurumu juga saya ajar. Sebentar saya tanya kau dulu. Kau ini kurang ajar sekali nih. Kau jawab dulu. 10 hukum Taurat itu dihilangkan atau tidak? Ya, hilangkan bagi mereka yang percaya. Tidak berlaku bagi mereka yang percaya. Dengan itulah dibenarkan. Berarti kau hilangkan 10 hukum Taurat. Keluaran 20 kau hilangkan. Aduh. Oh tidak. Miss. Kematian Yesus yang menghilangkan, membatalkan. Tidak ada. Kau ini Yehova rupanya kau ini ya. Oh, mereka pencinta Taurat. Baru kau apa? Dari gereja mana kau? Muslim ya? Enggak. Gini loh, Anda kau dari Muslim ya? Argumenmu, nggak usah. Bukan argumen, saya tanya dulu sebelumnya. Saya akan jawab. Kau mau bermain dan kau sekarang open kamera, tutup mata dan saya tanpa lihat ayat-ayat. Mari kau berbicara dengan saya. Kalau nanti Anda baca yang ayat, baca. Ayolah. Saya tantang satu seluruh kau jangan kau bilang lanjut. Kau jelaskan dulu 10 hukum Taurat itu dihilangkan kah? Macam mana pula lah kau ini? Bolak-balik dari tadi gitu. Bolak-balik karena kau tumpul, otakmu tumpul lah. Gini Pak, sebenarnya tadi Pak Bom kan tidur, tetapi ketika Bapak mengatakan Yesus mengutuk orang Yahudi, ya Pak Bom langsung bangun. Artinya tidak ada orang Kristen yang setuju bahwa Yesus mengutuk orang Yahudi. Karena sebentar anak baca. Kau baca firman Tuhan baik-baik. Kau tadi baca dalam Efesus 2. Kau dengar ya, kau dengar saya nih. Kasih foto besar saya nih. Kau kasih besar saya foto ini. Apa? Miss. Kau lihat Pak Bom ini. Ada kata kau baca ya. Kau lihat ini, saya kasih tau kau. Kasih wajah saya besar. Tunggu ya di Pak. Rumah lihat ini. Ini kau uji coba saya ini. Kau lihat saya nih Pak Bom. Aduh. Tunggu ya Pak Bom ya. Kasih wajah saya besar. Ya, kasih wajah saya besar. Santai aja lah. Bukan, kau salah. Kau salah dididik oleh orang. Siapa ngajar kau guru kau itu? Ya, kau pun salah. Salah. Tidak boleh kau berapologi begitu. Sebelum saya kasih kau ayat, kau lihat ini. Anak Batak kau baca. Lihat ini mataku. Saya tutup ini. Anak Batak kau baca 2 Timotius 3 ayat 16. Baca dulu. Besar kali hidungmu. Sudahlah, kau jangan hina pribadi aku. Aku begini istriku lebih cantik daripada istrimu. Berapa, Pak? 2 Timotius 3 ayat 16. Kau lihat ini, semua di rumah nih, satu mata nih. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kau dengar ya, semua tulisan ilham yang ditulis Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang. Kalau yang tidak ada di ayat Alkitab, jangan kau tambah dan kau mengurangi. Sudah tertulis di dalam Ayub 11 ayat 7, itu hakikat Allah, jangan kau berpikir melebihi daripada hakikat Tuhan. Di dalam kitab Ulangan 29 ayat 29, yang semua yang tidak tertulis di Alkitab jangan kau menambah. Itu kau kena masalah ya. Sekarang kau lari ke Ibrani 9 ayat 10. Anak Batak baca buat dia. Ibrani 9 ayat 10. Ya sebentar ya Pak. Ibrani 9 ayat 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan.
Karena semua itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, itulah yang berlaku bagi Efesus 2 ayat 13 sampai 15, yang dimana seluruh aturan-aturan namanya hukum seremonial dan hukum sipil, pencuri, potong tangan, hukum adat istiadat dalam Matius 15 ayat yang ke-17 sampai 20. Kemudian Markus 7, kau catat saja, saya tidak akan salah. Markus 7 ayat 18 sampai 22. Itulah yang pembaharuan itu. Kristus mati telah tebus kita semua di dosa kayu salib. Sehingga Yesus menjanjikan kuk yang ringan dalam Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Silakan baca. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Baca. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Nah, itu kuk 613. Mengikuti Yesus tidak ada yang berat, ringan semua. Makanya Yesus bilang, ikulah kuk yang kuberikan ringan. Maksudnya begini, hukum kasih yang diberlakukan sesuai perintah Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34. Silakan baca. Baca. Yohanes 13 ayat 24. 34. Demikian firman Tuhan. 34. Ayat 34. Ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Oke, baca kembali ke Ibrani 10 ayat 1 untuk menjawab itu. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Ibrani 10 ayat 1. Ya. Ibrani 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang dengan bagian di dalamnya. Itu yang dijawab Yesus, yang dijelaskan dalam kitab Ibrani 10 ayat 1. Untuk Matius 11 ayat 28 sampai 30, Yohanes 13 ayat 34, 1 Yohanes 4 ayat 17 ya. Saudaraku ya. Kalau kau bilang masalah kutuk sebelum Efesus 2 ayat 13 sampai 15 ditulis, itu Paulus sudah jelaskan bahwa di dalam Roma 1 ayat 18, silakan baca. Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, murka Allah ada di orang-orang yang namanya asebes. Asebes adalah orang-orang yang terkutuk. Yang terkutuk apa? Tidak, istilahnya tidak mengikuti Yesus. Dalam arti begini saudaraku, tidak ada penebusan dengan darahnya. Karena Yesus berkata, inilah darahku. Matius 26 ayat yang ke-28. Silakan. Baca. Matius 26 ayat 28. Ayat ke-28. Baca. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baik. Ingat ya, sebelum selari perjanjian lama, silakan Keluaran 24
Ayat yang ke-8, baca. Keluaran 24 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Keluaran berapa tadi, Pak? 24 sampai 18 saja, Pak. Masuklah Musa. Kau baca baik-baik. Iya, keluaran 24 upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, Musa ayat berapa itu? Ayat 8. 1 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, jadi bangsa Israel tidak bisa dikutuk, saudaraku. Itulah darah perjanjian untuk Israel, mereka mengorbankan sesuai perjanjian sudah dinubuatkan. 12 suku Israel, nggak usah baca ya, diselamatkan di dalam kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Nanti anak Batak baca terakhir. Itu perjanjian bangsa Israel sudah diselamatkan. Makanya di dalam Imamat 4 ayat 6 dan selanjutnya, penembusan dosa melalui dengan darah domba. Perjanjian lama dalam Keluaran 24 ayat 8, Musa memerciki darah. Ya, itu dalam Ibrani 10 ada dijelaskan. Lanjut ke Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Silakan. Lukas berapa, Pak? Lukas 22. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. ya. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Kau baca firman Tuhan baik-baik. Itu perjanjian baru. Jadi tidak ada dikutuk-kutuk orang Israel. Yang dikutuk itu orang tidak mengenal Tuhan. Tidak pernah diperciki dengan darah. Ya, di luar Israel itu yang dikutuk. Yang di luar Kristen itu yang dikutuk orang ACWS. Sesuai tertulis dalam Roma 5 ayat 20. Silakan baca-baca. Coba perikopnya dulu. Roma 5. Roma 5 ayat 18. Coba baca perikopnya dulu. Baca dulu yang ayat 20. Roma 5. Ya. Roma 5. Hasil pembenaran. Ya. Ayat 20. Perikopnya apa? Kasih ingat ya. Hasil pembenaran. Dengar ya sebelum baca. Sabar. Hasil pembenaran adalah begini, saudaraku ya. Dengar baik-baik di rumah ya. Hasil pembenaran itu karena kita semua berdosa, karena satu orang berdosa, Adam, makanya Yesus itu benar dalam rubah manusia sesuai dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 8 9 ya. Karena kebenaran Tuhan Yesus kita semua dibenarkan. Silakan baca anak baca. Roma 5 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba anak Batak jelaskan, baca dari ayat 18 supaya lebih memahami. Ayat 18 coba. Ya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti orang oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang akan menjadi orang benar. Tetapi itu jawaban. Sudah. Tetapi, dengar ya, Roma 5 ayat 18 dan 19 itu menjelaskan tentang masalah dalam
orang-orang Saduki, orang Farisi. Mereka itu kalau tidak mengikuti dan mereka hanya hukum Taurat ya, mereka tidak akan selamat, saudara. Ya, maksudnya tidak selamat begini, mereka akan terpilih sudah dijelaskan dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Itu ditentukan nanti mereka masuk dalam hitungan-hitungan. Nanti Anda baca-baca terakhir. Tunggu. Lari ke Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikian firman Tuhan. Oke. Sudah. Kau baca lah Wahyu. Baru bangun jadi mengantuk lagi. Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 1 sampai berapa, Pak? 8. Oke, Wahyu 7, orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat mata angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naphtali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Sudah. Cukup anak bata. Nanti kau tanya lagi. Sudah, anak, saya sudah kasih penguatan iman. Jadi Tuhan tidak pernah mengutuk bangsa Israel. Damai sejahtera. Justru Tuhan melindungi bangsa Israel. Israel adalah anak sulung. Yesus adalah anak tunggal. Coba kau baca di dalam Keluaran 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Allah. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel itu anak sulung. Jangan coba-coba kau ya, orang Kristen, kau kutuk orang Israel ya. Jangan kau main-main ya. Bilangan 24 ayat 9. Kalian jangan kutuk orang Israel. Bilangan 24 ayat 9. Awas kau. Sudah nggak berlaku itu. Setan Bilangan. Kau ajaran dari, saya tahu ajaran dari Amerika kau. Buat kitab lama. Kau panggil gurumu ke sini. Di channelnya Bauti. Lukas 16 ayat 16 sudah kau belajar sama saya. Kau panggil pendetamu. Bilang, Pak Wowom, saya identitas saya sudah hilangkan ya. Kasih tahu ya. Makanya saya masuk Bilangan 24 ayat 9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Terkutuk kau. Kau lihat bangsa Israel. Kau lihat bangsa Israel. Sampai sekarang ada perang di Israel. Buka matamu.
Setiap senjata yang ditembak kepada bangsa Israel tidak bisa karena itu janji. Udah selesai belum? Udah, kau kasih layar dan dia, saya fight sama dia. Oke. Kau jangan panggil pendetamu besok ya. Besok malam kau datang cari, kau panggil pendetamu. Ini ada Amerika ini. Kami ingin dapat perjanjian lama. Ini di satu sudah dapat. Bidat ini. Udah sabar, kenapa sih? Kau bidat memang, kau mengutuk bangsa Israel. Ajar sekali kau. Matius 21 ayat 33. Matius, kau tidak ada ilmu kau. Kasih open camp, tutup mata. Kau jangan tutup, buka mata, tutup saya. Kau panggil pendetamu sekalian. Kurang ajar sekali kau. Kau ini ajaran-ajaran dari Amerika, saya tahu ini anak Batak. Kau buka matamu. Kau lawan saya, buka matamu. Ayo. Kau supaya kau hebat, orang nonton banyak ini. Kau bicara terus, bagaimana? Iya, kau buka mata, open kamera. Cuma besar-besarkan urat aja, jangan begitu. Orang tahu Babylon siapa. Kau buka kameramu. Ya. Kau jangan mengutuk Israel. Gini ya. Coba tadi coba dibaca dulu Matius 21 itu tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Itu salah, kau salah tafsir. Matius berapa? Gini Pak, gini. Karena Bapak tadi mengatakan Allah mengutuk Israel kalau secara iman Kristen memang ya. Aku orang Kristen, aku jujur. Orang Kristen tidak membenarkan itu Pak. Tetapi mana tahu Bapak punya aliran yang lain, ya enggak apa-apa juga kalau Bapak mengutarakannya. Matius berapa tadi Pak? Silakan Pak. Matius berapa Pak? Ini tentang kutuk hak waris. Matius 21 ayat 33 sampai selesai itu 44 apa ya? Ada hubungannya itu. Loh, kok nggak ada hubungannya apa di situ? Nggak ada hubungannya. Kalau di sini perikopnya Pak, perumpamaan tentang penggarap. Itu perumpamaan itu. Anak TK pun tahu itu. Coba baca terakhirnya deh. Matius 21 ayat 45. Japurut ini japurut. Anu yang deritan ini itu anjing yang deritan ini. Anjing yang deritan ini. Berisik, siapa itu yang berisik? Coba deh Matius 21 Ada yang ayat berisik. 45. Matius berapa Pak? 21 ayat 45 tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Itu kata-kata terakhirnya aja. Salah. Kalau perumpamaan ini kan Pak harus dibaca satu perikop Pak, karena kan masih satu perikop, judulnya di atas Pak. Ya, Perumpamaan. ada yang bilang itu ada yang bilang tadi itu nggak ada hubungannya. Ini kan Nggak ada perumpamaan. hubungannya. Japurut Gini, itu Pak. pola pikirnya. Bagaimana kalau kita baca dari perikopnya aja? Kayak mana Pak? Ya. Biar jangan salah Pak. Sudah. Kayak mana Pak? Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Bapak jelaskan ya di sini nanti setelah saya baca perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini, Bapak jelaskan di mana Allah mengutuk Israel ya Pak ya. Oke, ini saya baca. Matius 21 ayat 33. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku, akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang,
apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di antara kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, pengusaha kebun anggur itu adalah Allah Bapa. Nah, anaknya itu adalah Yesus. Penggarap-penggarapnya itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Nah, orang imam-imam di situ ngerti bahwa yang dimaksudkan adalah mereka, bahwa kerajaan Allah diambil dari mereka, hak waris kerajaan Allah diambil dari mereka. Itulah kutuk hak waris dan diberikan kepada mereka yang mempercaya pada Yesus. Sementara orang Yahudi sampai sekarang menolak Yesus, bahkan menghujat. Seperti itulah kutuk hak waris. Ya, Nggak ada jadi di situ begini. bicara kutuk hak Jadi waris, begini, itu nggak ada. Jadi begini. Yang maksud kau itu ada benarnya, ada salahnya juga. Yang benarnya itu begini. Tadi kan sudah jelaskan. Ya, dari Keluaran, kitab Yesaya, sampai Yeremia. Kalau Yeremia 31 ayat 31. Tolong Anda baca Yeremia 31 ayat 31. Itu nanti lari ke Lukas itu. Makanya kau pahami, jangan kau mengutuk. Nggak boleh lah. Kau salah tafsir saja. Yeremia 31. Sebelum Yeremia 31, kau baca dulu Yeremia 23 ayat 5. Kau baca. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, kebenaran apa yang mengikuti Daud? Ingat ya, nanti saya akan khotbah suatu saat 1000 tahun ya. 1000 tahun itu begini, itu Tuhan menjanjikan. Saya tanya kau dulu, apakah Tuhan berjanji sama Daud sudah selesai enggak perjanjiannya? Ya, lanjut aja terus. Oke. Kau tanya, saya tanya dulu sama kau sebentar dulu. Sudah, jawab pendek saja. Sudah digenapi? Lanjut. Nah, saya mau tanya Daud, sudah digenapi atau tidak? Janji Tuhan sama Daud, sudah semua terpenuhi? Lanjut. Enggak, sebentar aja, jawab pendek saja, supaya saya lanjut. Sudah terpenuhi? Kan Yesus dari keturunan Daud. Pertanyaan saya, apakah janji Tuhan kepada Daud sudah terpenuhi? Jawab saja cepat, ya atau tidak. Itu aja, Pak. Janji yang mana? Ya, sudah. Oh, sudah. Oke, terima kasih banyak. Berarti kau belajar banyak Alkitab lagi ya. Oke, lanjut. Kau baca di Yeremia 31 ayat 31. Makanya saya bilang, kalau saya berdialog sama orang yang gak ada ilmu percuma. Saya lebih keras ke orang Kristen ya, daripada Bahlul. Kalau orang Kristen sekarang banyak bidat-bidat. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Oke, kau dengar ya. Itu nanti lari ke perjanjian itu berarti Yesus. Kau dengar. Kau sekarang bilang orang, kasih foto aku besar. Percuma, orang ini botol. Kepalanya kan gambar botol sirup ini. Makanya orangnya memang botol itu. Siapa saudaraku? Itu lampu kristal bukan botol. Aduh. Ah, sudahlah botol kau. Karena saya bukan orang kaya, saya cuma lihat itu botol. Saya tidak tahu itu lampu kristal botol itu. Sama saja itu.
dengar ya. Kita lanjut ke, coba Anda baca, kau kan sudah baca dikasih perjanjian situ ya. Kau jangan kutuk Israel. Saya tanya kau dulu. Coba Anda baca dalam Yesaya 27 ayat yang ke Yesaya 27 ayat yang kasih dia. Yesaya 27 ayat yang ke-6. Silakan. Yesaya 27 ayat yang ke-6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Nah, coba kau resapi ayat itu. Kira-kira itu ayat itu untuk siapa? Nenekmu, bapakmu, atau hamba Tuhanmu yang di gereja, atau untuk bangsa Israel? Silakan kau. Kasih wajah saya besar dulu, boleh. Siapa ini? Yang punya channel ini. Aduh, Pak Bomo baru bangun ini. Ada yang kasih Untuk kaget. pengikut Yesus. Mana? Ada pengikut Yesus. Ngacak mana pula lah kau ini. Aduh. Ini aku. Bukan itu. Lagian Pak, nggak ada Tuhan menarik kata-katanya sendiri loh. Aduh. Itu ayat Yesaya 27. Orang bahasa Israel itu. Itu untuk bangsa Israel. Kau sekarang ini terus lagi. Yesaya 54 ayat 17. Kau memahami dulu ayat-ayat. Catatan silsilah sudah hancur. Tidak ada lagi orang Israel. Sudahlah, nanti kau jangan mengutuk. Kau bertobatlah. Kau sebentar malam saya tunggu di channelnya Pak Bobo. Orang Samaria aja udah nggak ada. Sudah, saya ini salah satu yang mencari ikan merah termasuk kau ini. Kau ini bukan ikan merah, kau ini ikan adalah suku Israel yang hilang. Dari mana mendeteksinya bahwa dia adalah orang Israel? Oke. Kalau orang Israel itu sudah hilang silsilahnya, Yesus kamu pikir siapa? Loh, kan pada silsilahnya udah hilang. Masa zamannya Yesus itu kan udah sama, semuanya masih ada. Masih ada memang. Murid-muridnya Tuhan Yesus kan Israel juga, masih Israel. Sebentar dulu, Bu. Biar Bu, saya mau skat dia nih. Oke. Tadi kamu Yesaya berapa? 27 ayat 6 untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita semua ini. Apa yang berbuah dari kita? Ayo, apa yang berbuah? Apa maksudnya yang berbuah itu? Apa yang berbuah, saudaraku? Oke, gini ya. Apa yang berbuah? Jadi kayak nampaknya memang banyak orang Kristen menjadi gereja Taurat, Kristen Taurat ya. Nenek moyang orang ini setan ini. Setan ini. Gak ada ilmu Pak Bombong. Gak ada ilmu. Ini ajar. Saya tahu nih, Pak. Ini ajaran dari Amerika nih. Ini Amerika ajaran ya. Ingat, ajaran Amerika mereka tidak punya perjanjian lama, hanya ada Mazmur. Ini dari ada ajaran baru nih. Iya, ini ajaran Japurut ini, ajaran Japurut ini. Ada kitabnya. Dikit aja Bu. Nggak ada ilmunya itu. Dengar ya. Kau bilang sabar bro. Sekarang Anda baca Yesaya 54 ayat 17. Saya tantang kalian. Nanti besok tantang tuh kadrun ya Alkitab ya. Tutup mata kayak saya tadi ya. Aneh aja lo. Yesaya 54 ayat 17. Perjanjian lama dengan Tuhan. Oke. 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Coba kau lihat. Apakah ayat ini berlaku untuk orang Kristen lagi? Kau jawab dulu, baru aku pindah lagi. Kenapa Pak Kacik kemarin ada masuk penjara? Ayat ini berlaku untuk orang Kristen? Mikir. Nggak berlaku hanya untuk orang Israel. Itu berlaku sekarang. Kau lihat yang terjadi itu. Iron Dome. Yesaya 27 ayat yang ke-6. Iron Dome. Tahun 66.
perang 6 hari, tidak ada yang bisa menguasai Israel. Diberkatilah orang yang memberkati Israel, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Yang kau medan Israel, jangan kau mengutuk Israel. Hati-hati. Yeremia 1 ayat 19. Silakan, Pak. Sudah selesai janjinya. Yeremia 1 Yeremia 1 ayat Dalam darah dan daging yang berjanji. sebentar Pak, sebentar. Yeremia 1 Sebentar. Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Coba. Sudah selesai. Sekarang bangsa Israel diserang terus. Bisakah? Dari mana tahu itu orang Israel? Tidak ada catatan silsilah. Sekarang saya tanya kau. Di Israel sekarang ada berapa suku yang tinggal? Ayo. Dari mulai Yesus hanya 3. Hanya 3. Baru 9 kemana? 9 kemana? 3 siapa 9 saja? yang ditolak pada saat pembangunan bait 2. Oke, yang 3 itu suku apa saja? Lewi, Yehuda, Terus? Benjamin. Sekarang saya tanya kau, kenapa sampai mereka terpisah begitu? Ya, karena utara selatan, Israel Samaria, Yehuda Samaria, Yerusalem Samaria. Sudah kau tidak tahu, nanti lari lagi. Sudah, tidak usah. Apa? Ya, kenapa? Udah. Bacakan dia Roma 12 ayat 14. Bidat itu Pak, bidat itu. Udah bidat. Roma 12 ayat 14. Ini ya kata Paulus ya. Roma. Nanti pendetamu sebentar malam saya tunggu di channel saya ya. Roma 12. Roma berapa 14. Pak? Roma berapa Pak? 14. Roma 12. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Maksudnya itu apa? Coba kau baca. Pak, Bapak pelajarilah. Kau baca dulu ayat itu Paulus yang tulis. Kau baca. Udah kau baca. Kau baca dulu. Kau baca ulang. Kalau hanya untuk menggede-gedein suara, itu bukan diskusi Kau baca, namanya. bukan mengedekan suara. Kau ini bukan orang Kristen. Saya tahu kau. Gereja kau sepi. Makanya jemaatnya lari dari kau. Nah, kau mencari, Tuhan Yesus menyuruh kau mencari domba-domba. Jangan kau pencuri kiri kanan. Yohanes 10 ayat 10 berlaku sama kau. Iya, kau percaya Yesus tapi kau tidak mengerti firman Tuhan. Kau adalah orang yang bodoh. Kau ajar suku bodoh umatku. Yeremia 4 ayat 22 cocok Ya buat kayak kau gini, lah, hamba Tuhan kayak gini yang bikin umat Tuhan Ini bodoh. hamba Tuhan. Ini saya tahu Yang dia bikin hamba orang Tuhan bodoh. Ini Gini jemaat, Pak. kau dengar ya, saya Itu di Papua berbeda gereja loh. saya Gini jemaat loh. sedikit ya, kau dengar Saya ya. nggak dikasih bicara. Dia Kau dengar. bicara terus Kalau ini. kau orang jemaat, kau bisa mengerti saya. Kau dengar saya karena hamba Tuhan perlu dihargai. Firman Tuhan katakan, hormatilah hamba Tuhan ya. Tuh 1 kan? Timotius Tapi 5 dia 17. tidak mau Kau dengar? menghormati orang. Gini. Kau tidak boleh baca ada batas 1 Timotius 5 17. Kau baca. Mau tutup mata lagi, kau dengar baik-baik ya. Hari ini saya bicara sama kau. Saya lihat layar. Bentar Pak. Coba. Enggak Lukas 16 ayat 16 Taurat dan Sudah kitab lah, kau para nabi sudah. kau tidak selesai. memahami itulah. Otak kau itu perlu dipelajari. Pak Bom, ini orang kayak model orang Islam ngutip satu ayat doang. Iya. Gak pernah dibaca perikop, Enggak, gak pernah bukan orang dibaca Muslim. itu. Ini Iya. Kristen tapi Kristen Kristen ini Islam. pencuri jemaat ini domba-domba. Iya. Ini cuma ambil kutip ayat doang. Iya. Untuk membenarkan dalilnya. Orang Bidat oto yang itu, nggak gini Pak. mah. Bidat itu Pak. Belum ada teologi ya yang membenarkan Israel itu dikutuk. Belum ada Pak teologi. Kristen Nggak kali ada ini. sampai sekarang. Nggak ada Pak, bidat itu Pak. Bidat ini. Iya. Silakan lihat Anti Yahudi nih. ajaran Ortodoks dan Katolik. Kau Kristen baru lahir saja, kincing belum lurus saja sudah Bukan. Katolik dan Maki-maki aja Ortodoks. senjatamu. Kamu yang maki. Aku bukan maki. Aku cuci otakmu, kutegur keras. Kau ku kasihi karena kau ku sayang. Amsal
27 ayat 5. Silakan baca. Amsal 27 ayat 5. Kau bukan ku benci kau. Amsal Aku 20 Amsal 27 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih sayang yang tersembunyi. Kau lihat? Aku Coba baca dulu Roma 4 ayat 14. Sebentar dulu. Kau baca dulu 1 Timotius 5 ayat 17. Kau mau dengar siapa? Kalau kau bilang kau bukan pendeta. Makanya aku bicara dulu. 1 Timotius 5 ayat 17. Baca dulu, ada kata. 1 Timotius 5 ayat 17. Baca dulu. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Sekarang saya bilang panggil pendetamu. Kalau kau jemaat biasa harus keluargai saya. Kalau kau pengikut Kristus. Kami ini sudah diberkati, sudah diurapi. Paham? Paham tak? Kalau kau hamba Tuhan, nanti saya kasih koyak lagi. Tolong baca Amsal 15 ayat 10. Pak Bobom tanpa lihat, semua 31.102 ayat ada di ayat. Makanya saya hadir di YouTube untuk cari kadrun-kadrun yang tukar bahas Alkitab. Saya, Bom, nama saya Bom. Supaya saya bom tuh kadrun-kadrun. Kalau orang Kristen kayak Anda, saya perkuat. Buka otak kalian. Silakan, Amsal 15 ayat 10. Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Akan mati kau. Mati kau nanti dimakan cacing. Sampai kau belum bertobat. Mulutmu untuk berkati orang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh. Yesus salah ya di Lukas 16 ayat 16 gitu ya? Bukan salah, kau yang salah tafsir. Ya. Tolong baca lagi. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Sudah 2 Timotius 4 ayat 2. Kau dengar hamba Tuhan. Jangan kau dengar orang-orang. Tahu kan di gerejamu ada pendeta, ada penatua, ada majelis. Ada bapak gembala. Kau dengar kami, jangan kau dengar kau. Iblis dengar kau. 2 Timotius berapa, Pak? 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Makanya saya tegur kau. Sudah, kalau hamba Tuhan mulai bisa tegur lebih keras. 1 Timotius 5 ayat 20. Itu surat teguran buat kalian. 1 Timotius 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Coba baca dulu 1 Timotius 6 ayat 3. Kau baca? Oke, kau baca. Nanti kau sebentar malam masuk channel saya ya. 1 Timotius 6 ayat 3. Ya, 4. 2 Timotius. 1 Timotius. Enggak ada 2 Timotius 6, Pak. Enggak ada. Sampai 1 Timotius katanya. Ayat 3 dan 4. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Penyangkalan terhadap Lukas 16 ayat 16. Salah. Kau punya rombongan. Sebentar. Kau punya rombongan tuh orang goblok semua. Baca Yakobus 4 ayat 16. Yakobus. Jauh banget pola pikirnya. Yakobus. Jauh. Itu kan ajaran Yesus Lukas 16 ayat 16.
dikonfirm sama Paulus di 1 Timotius. Jauh kali, Bos. Kok Anak jauh sekolah banget? minggu aja lebih paham itu. Anda nggak ngerti, Yakobus makanya berapa, Pak? bilangnya jauh. Saya lebih Yakobus ngerti berapa, daripada Pak? kau. Japurut. Yakobus berapa, Pak? Karena tidak ada teologi ya. Yakobus 4. Bagaimana, Pak? Karena tidak ada teologi ya, Pak. Teologi Kristen yang mengutuk Yahudi, Pak. Itu Yakobus sebenarnya 4, awalnya. Yakobus 4 ayat 16. Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kau belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tidak ada orang Kristen mau hilangkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Itulah benang merah yang tidak bisa dihilangkan. Jangan kau hilangkan setitik saja pun. Ya, belajar banyak ya. Jangan kau menghardik orang-orang Kristen pakai otakmu. Dalam Matius 5 ayat 17. Bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan kau mengurangi dan menambahkan. Kau menjelaskan firman Tuhan, kau belajar ibadah. Tanyakan sama bapak-bapak gereja. Saya saja, ilmu saya masih 0,01%. Kau salah satu ini ikan yang saya tangkap. Tapi kau ini ikan bubara. Keras tepuk. Kau keras tepuk. Ikan lele ini, Pak. Bukan. Yang ada itunya, yang ada. Ya, kalau memang sudah menutup hati ya begitu jadinya. Kalau yang kau parah, memang hebat, begini saudaraku, kalau Hanya kau bisa hebat, kau besar suara, begini, kau buka channelmu, nanti orang yang nonton berapa? Kalau orang benci Pak Bombong, pasti orang nggak ada yang nonton. Kau paham? Di situ ingat ya, buah jatuh tidak dari pohonnya. Kalau perkataan kita yang salah, orang tidak akan mendengarkan. Betul. Bertobat cepat. Baca Matius 3 ayat 10. Tolong anak baca Matius 3. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Bertobatlah. Kapak sudah disediakan di bawah pohon. Dalam Yohanes 15 ayat 1 dan selanjutnya. Ranting anggur yang tidak berbuah akan dibuang, dipotong dan dibuang di belakang. Ingat, saudara. Harus kau berbuah. Bagaimana kau bilang katanya Pak Bom mulut besar? Kalau orang benci Pak Bom, orang tidak akan nonton Pak Bom. Ya itu ukuranmu, measurement-mu. Bukan ukuranmu, ukuran dunia itu. Loh, bukan ukuran. Nggak akan ada penonton sampai 1000. Pak Bom itu mengajarkan yang benar. Pak Bom tidak belajar, ajar tuh di luar koridor. Ada aturan-aturan di dalam sekolah teologi ya saudara. Kau ini bahaya sekali. Kalau kau orang Batak, sekarang kau tanya sama Bang Apul Sagala. Itu dosen besar. Kalau kau mau ditanya lagi, kau tanya sama pendeta-pendeta. Pak Bombom, bagaimana pengajaran Pak Bombom? Salah? Oh, Bang Apul. Itu Pak Bombom. PPP ya? Aku ini berbeda dengan JT. Justru aku tak suka. Kalau Bang Apul Sagala, aku satu aliran. Bang Apul, PPP. Pelahap-pelahap perpuluhan. Ih, nggak boleh gitu Pak, nggak boleh gitu ngomong Pak. Aduh, kelewatan ini. Kita aja nih Pak. Ini orang-orang dia break ini. Siapa sih namanya ini? Pak Bombom namanya siapa sih? Nggak boleh gitu loh Pak. Sudahlah Pak, nggak perlu dilayanin lagi. Udah malam Pak, juga. Udah nggak benar itu. Udah nggak benar. Ini namanya siapa sih?
Dengar ya, dengar ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah Dengar tahu ya. kita nabi dia siapa. Perpuluhan itu, dengar ya, dalam Maleakhi 3 ayat 10. Di situ kan Tuhan ada bilang, pujilah aku. Perpuluhan itu memang tidak boleh hamba Tuhan pakai. Ini ya. Abu bikin lagi ya. Kau masih nonton saya ya. Di dalam Ibrani 7 ayat 4 sampai 6. Hanya suku Lewi yang bisa menerima perpuluhan. Ya, kalau kita hamba Tuhan hanya bisa menerima dari apa yang kita menginjili. Contoh, Pak Bobo menginjili di YouTube atau di gereja, Pak Bobo mendapatkan uluran kasih. Ya, itu dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Silakan baca. Anda baca. 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 14. berapa? 9 ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, ingat ya, saya Pak Bombom dan hamba-hamba Tuhan yang lain, kalau kami diberikan kue sepotong pun kami bersyukur. Kami hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Sudah ditetapkan. Untuk perpuluhan tidak boleh kami ambil. Itu untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan gereja, semua aktivitas gereja. Hamba Tuhan tidak boleh ambil. Karena kami tidak punya hak sesuai dalam Ibrani 7 ayat 4 sampai 6. Silakan baca. Tidak akan salah. Ibrani berapa, Pak? 7 ayat 4 kan selanjutnya ayat sampai 6. Ya. Ibrani 7 ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Jadi Pak Bombom tidak boleh ambil perpuluhan. Maaf ya, saudara, jangan kau tuduh Bapak Sakala ya. Kami hanya hidup dari makan anak-anak Tuhan berikan. 1 Korintus 9 ayat 14. Persembahan khusus anak-anak Tuhan bawa ke gereja tidak diwajibkan sekarang. Tapi persembahan khusus silakan. 2 Korintus 8 ayat 12. Silakan. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat berapa, Pak? 12 lah. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, memberikan sesuai apa yang ada. Tidak diwajibkan. Contoh, kita kasih umpamanya terserah. Kadang ada orang kasih lebih dari perpuluhan. 2 Korintus 9 ayat 1 dulu. Sudah keluar itu, Pak. 9. Nah, biarkan aja. Dia ada dengar untuk anak-anak Tuhan. Tadi saya membenahi dulu ya. Tadi masalah dari kami punya guru besar Bapak Segala ya. Bapak besar. Saya nggak pernah protes beliau. Itu kami punya guru besar. Pak Stephen Tong, Esra Soru, itu orang hebat. Silakan. 2 Korintus 9 ayat 1. 2 Korintus 9 ayat 1. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Lanjut sampai 7. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku,
Jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan pada kami. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kami janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Itu intinya. Ayat 6. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Udah, selesai. Demikian. Ya, saya sudah benar ya. Jangan ada memfitnah hamba Tuhan ya, masalah perpuluhan atau masalah kasih pemberian. Itu terserah dia. Mantap, mantap Pak Bom. Mau bantu anak-anak Tuhan, puji Tuhan. Kayak Pak Bom ya. Pak Bom menyiar dari pagi sampai malam sampai pagi. Orang kasih Pak Bom 50.000 ya, di ATM itu kan paling masuk 50.000 paling rendah. Pak Bom bersyukur ya. Hamba Tuhan dikasih makan. Nah sekarang begini, kalau kami tidak makan, kami mau cari apa? Apakah hamba Tuhan mau jadi jual sayur di pasar? Baru yang beritakan firman Tuhan siapa? Ingat kitab Nehemia, bukan Yeremia ya, Nehemia. Nehemia menyampaikan kepada 12 suku Israel, khususnya suku Lewi, para imam. Kalian tetap di rumah ibadah, jaga bait Allah. Biarlah yang lain bekerja. Tuh. Baru contoh, hamba Tuhan. Tidak ada memberitakan firman Tuhan. Nanti bagaimana dong? Kasihan kan anak-anak Tuhan. Jadi jagalah ya, pelihara hamba Tuhan. Jangan kalian bilang hamba Tuhan per bulan. Jangan, itu urusannya nanti dengan Tuhan. Dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18 ya. Itu nanti hamba Tuhan urusannya sama Tuhan. Jangan kita menghardik hamba Tuhan. Gak boleh. Nah, anak Tuhan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bom. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Ya. jadi terjadi hal seperti ini ya udah nggak apa-apa. Saya tidur, kan saya tidur. Saya kan begini saudaraku, kan saya tidur 1 hari. Saya kan hari ini nggak buka kan. Saya capek tuh saswa. Makanya saya istirahat dulu Pagi-pagi saya bangun. Itu baru kali saya lihat Ibu Sofiatul punya siaran dengan Watimena sampai jam berapa ini jam 5 di sini di Papua kan. Sudah pagi. Di sana jam 3. Baru adikku ini anak Batak. Ini kan si Mamora ini adikku. Nah, saya lihat Shalom Pak Bambom. Shalom Pak Bambom. Siapa nih? Ini Pak, kalau menurut saya Pak. Menurut iya. saya tadi orang itu mungkin dia salah ngomong, mungkin salah, maksudnya bukan dikutuk, tapi banyak orang menganggap bukan lagi bangsa pilihan Pak. Dia salah ngomong. Terus dia ngotot kok Pak. Kalau dia salah ngotot Pak. Dia ngotot dikutuk Pak. Dia ngotot dikutuk. Iya salah, dia salah ngomong. Mestinya salah itu karena banyak dulu pendeta dan orang-orang gereja dulu menyakiti bangsa Yahudi. Memang dia salah ngomong. Terus itu Pak soal 10 perintah hukum Taurat Pak, saya nggak mau berdebat Pak dengan Pak Bomo. Saya cuma mengasih pemaparan saya salah apa enggak. 10 perintah Taurat banyak orang Kristen percaya semuanya batal Pak. 10 hukum Taurat juga batal. Karena ayat 4 kuduskan hari Sabat, kita orang Kristen tidak pernah lagi menguduskan hari Sabat Pak, gitu. Dan tidak lagi menyebut nama YHWH sembarangan. Kan itu namanya YHWH, dulu kan namanya jangan menyebut nama YHWH sembarangan. Itu tidak lagi, kita menyebutnya Yesus Pak. Itu sih pemikiran orang Kristen yang berbeda Pak. Itu aja Pak Bomo, saya nggak mau berdebat Pak Don. Maksudnya tukar pikiran aja. Itu Pak. Makanya orang Kristen banyak percaya hukum hari Sabat, hukum Taurat semua dibatalkan. Gitu. Diganti hukum kasih. Dari 10 hukum, dengerin dulu Pak, saya jelasin dulu. Saya nggak mau saya cuma menyampaikan. Dari hukum kasih, yang pertama, kedua itu diganti dengan kasihilah Tuhanmu segenap hatimu, jiwamu. Itu diganti begitu Pak, maksudnya. Itu banyak orang Kristen belajar dari. Dan itu juga belajarnya begitu Pak, dari pendeta-pendeta juga begitu Pak. Saya Pak, terus terang Pak, saya enggak nemu orang Kristen yang seperti itu Pak.
yang tidak mengakui 10 perintah Allah. Betul. Belum pernah saya Bukan nemu tidak yang mengakui, begitu, Pak. diganti dengan hukum kasih. Karena hukum pertama, Ti- kedua, ketiga itu termasuk hukum dalam kasihilah sesama manusia. Iya, Yang yang ke maksudnya udah. itu. maksudnya Itu sih pendapat tidak apa gitu. mengakui. Diganti, Oke. digantinya itu kan Saya tetap bicara di ya. dalamnya, Pak. Udah kan, gampang. Tadi bicara masalah sahabat, jadi oke. Jadi begini saudaraku ya, dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di situ 10 hukum Taurat ya. Jadi begini saudaraku, 10 hukum Taurat itu tidak kita bilang kita menghilangkan, tidak. Dia sudah digenapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu hukum, coba anak baca dulu. Matius 32 anehnya aja. Matius 22 ayat 37. Ya. Matius 22. Matius 22 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke. Sampai 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Sampai 38 dulu, laiku. Adik, sampai 38 dulu ya. Ya. Jadi begini saudaraku ya. Dari 37 ke 38 hukum kasih itu. Jadi begini, 10 hukum Taurat hanya pengenalan kita akan dosa, tapi tidak mengampuni kita atau tidak melepaskan kita dari dosa itu. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu jangan ada menyembah ilah lain. Terus yang keempat, begini Pak ya, jangan ada padamu ilah lain. Ya. Kedua, jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah itu hukum yang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Begitu saudaraku. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Itu ingat ya. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Nah, nanti anak Batak baca ini dari 39. Silakan. 39 saja. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ingat hukum kasih yang sama dengan itu. Nah, itu masuk mulai dalam Keluaran 20 ayat yang ke-11, hormatilah ayah ibumu, ya. Kemudian hormatilah ayah ibumu, kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini sesama milikmu. Jadi tidak dihilangkan saudaraku. Sesuai dalam Matius 5 ayat 17. Jadi itu ya, jadi untuk kita mengasihi sesama manusia itu ayat yang ke-39, dia mulai dari hukum yang kelima itu. Hormatilah ayah ibumu, saling mengasihi manusia. Yang pertama kuduskan hari Sabat, ya oke, kita bicara kalau bicara hari Sabat dihilangkan, oke, silakan baca Keluaran 12 ayat 16. Saya jelaskan hari Sabat. Hari Sabat kalau dalam Gregorian orang bilang hari Sabtu. Sebenarnya kalau kita bicara kalender Israel, dia tidak memakai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tidak. Dia hari ke-7 atau hari ke-8 atau hari pertama dan hari ke-7. Silakan baca. Keluaran 12 ayat 16. Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Oke. Ingat ya, hari pertama itu atau hari ke-8. Lihat tangan saya. Hari ke-7 kan hari Sabtu kalau kita. Hari pertama itu hari ke-8 atau hari Minggu. Minggu. Hari 1 ya. Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 8. 8 itu hari pertama. Oke. Sekarang lanjut lagi baca. Imamat. Imamat 23 ayat 35. Imamat berapa, Pak? Imamat 23 ayat 35. Imamat 23 ayat 35. Ayat 35. Demikian firman Tuhan.
Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Oke, Bilangan 28 ayat 18. Bilangan 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Oke, begini ya anak Tuhan ya. Ini dalam perjanjian lama, kenapa Tuhan sudah menyampaikan bahwa kuduskan hari pertama dan hari ketujuh. Itu ada dalam Imamat lagi ayat yang lain ya. Kita lari ke kenapa Yesus bangkit hari Minggu. Kenapa? Oke, Yohanes 20 ayat 19. Silakan. Yohanes 20 ayat 19. Kenapa? Demikian Karena Yesus tidak mungkin mengingkari ini, nggak mungkin. Silakan. Ya, Yohanes 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, perhatikan ya, Yesus datang hari Minggu di mana dia bangkit atau minggu pertama atau hari ke-8. Coba lanjutkan, di situ Thomas belum ada. Ayat ke-26. Kenapa Yesus tidak datang besok, lusa atau Rabu atau Kamis atau Jumat? Kenapa Yesus datang 8 hari kemudian? Ayat 26. Silakan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, itu 8 hari kemudian kita hitung ya. Minggu, Thomas belum ada. 8 hari kemudian dia datang. Lihat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Betul nggak? 8 hari kemudian kan? Baru dia datang. Anak Batak betul nggak? 8 hari. Betul, Pak. Makanya Betul. Rasul Paulus mengadakan pertama pertemuan jemaat yang dia buat. Pertemuan jemaat. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-7. Silakan baca. Kisah para Rasul 20 ayat berapa, Pak? 7. Kisah para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, di situ mulailah ya namanya kita orang Kristen ibadah itu hari Minggu. Ada hari Sabtu, hari Kudus, sesuai dengan perjanjian lama. Makanya Yesus tidak mungkin dia mau datang hari Senin, Selasa, Rabu atau hari kedua, 3, 4, 5, nggak mungkin. Dia tetap mengikuti apa karena Yesus itu firman Allah, firman yang menjadi manusia. Tidak mungkin dia membatalkan hukumnya. Makanya dia mengikuti aturan apa yang dia sudah menyampaikan. Dia datang menggenapi. Untuk itu rasul-rasul katakan demikian. Coba 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Pertama di Korintus itu. Mulai mereka ibadah. 1 Korintus ya. Mulai ya 1 Korintus 16 ayat 2. Itu di gereja di Korintus. Ya. Pertama Paulus ibadah mereka. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, jadi kita harus memberikan persembahan diri dalam Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Persembahan yang benar maksudnya kita punya hati kita bawa untuk Tuhan ya. Saya kira cukup sudah ya, saudaraku ya.
nanti kapan-kapan kita dialog lagi. Kalau untuk ibadah hari Minggu, jadi orang Kristen tidak menghilangkan itu namanya 10 hukum Taurat, tidak. Yang hilang itu adalah di dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30 itu adalah masalah hukum, ya. Tuhan Yesus memberikan yang ringan, maksudnya itu meringankan untuk kita tidak mengikuti 613 itu yang semua maksudnya dalam kitab Ulangan, Bilangan, Keluaran yang istilahnya kalau ada potong apa namanya itu? Potong domba atau hukum-hukum mengikuti. Contoh kalau kita mau makan harus menyanyi dulu, habis menyanyi terus berdoa menyanyi lagi ulang-ulang gitu ya. Coba kalau kita makan di warung. Kira-kira begitu, kira-kira bagaimana ya kan? Nah, hukum Taurat itu banyak. Ada 613 yang mana terdiri dari 248 perintah, kemudian 365 larangan. Jadi anak Tuhan jangan salah paham ya. Jadi pengajaran di gereja itu tidak ada. Jadi Advent ibadah hari ke-7, kita ibadah hari ke-8 atau hari pertama itu sudah disahkan di dalam kitab Keluaran, Bilangan, dan Imamat. 3 kitab. Jadi 2-3 ayat memperkuat 1. Dalam 2 Korintus 13:1, silakan baca. 2 Korintus 13 ayat 1. Terakhir. Aduh, kue saya habis ya. Mau makan kue lagi pagi-pagi. Oke. Okay. 13 saja. Suaramu tidak ada, anak Batak. Anak Batak, suaramu tidak ada. Oh iya, ya maaf Pak. 2 Korintus 13 ayat 1. 2 Korintus 13 ayat 1. شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عيني